unsur di dalam Islam itu ditarik ke ranah keilmuan menjadi teori tertentu, teori yang sudah netral, bukan lagi atas nama Islam atau atas agama lain. Dari teori itu dirumuskan praktek, praksis, dan rancangan yang tujuannya untuk mentransformasi masyarakat, mengubah masyarakat menjadi lebih baik, dan perubahannya itu tidak hanya dirasakan oleh Muslim, tapi juga bisa dinikmati oleh non-Muslim. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Pada video kali ini saya akan mendiskusikan salah satu tema yang cukup viral pada abad 20 dan tentunya sampai sekarang. Tema itu ialah mengenai relasi Islam dengan ilmu pengetahuan. Sebelum saya membahasnya lebih lanjut, saya hendak menghadirkan sketsa teoritis dalam memandang bagaimana relasi agama dengan sains. Ian G. Barbour dalam bukunya Religion and Science, Historical and Contemporary Issues menyatakan bahwa hubungan antara agama dan sains itu terbagi kepada empat pola. Pertama, hubungan konfliktual, bersifat konflik. Dalam artian, agama dan sains itu berangkat dari wilayah yang bukan hanya berbeda, tapi juga bertabrakan, bertentangan. Misalkan agama itu berangkat dari keyakinan, yang keyakinan itu menjadi panduan dalam memandang, memahami, bahkan mengubah kenyataan. Sementara sains itu berangkat dari kenyataan. Jadi memahami dulu kenyataan, kemudian disaripatikan menjadi suatu kesimpulan, yang kesimpulan itu menjadi panduan ke depannya. Jadi dalam relasi konfliktual itu agama dan sains tidak hanya berbeda titik tekannya, tetapi juga bertabrakan. Seperti yang saya katakan tadi, agama berangkat dari keyakinan, sementara sains dari kenyataan. Kemudian yang kedua, hubungan yang kedua itu agama dan sains itu bersifat independen. Dalam artian, kalau yang menurut pada yang pertama, agama dan sains itu bertentangan. Kalau pada yang kedua ini, sains dan agama itu punya wilayahnya sendiri-sendiri. Dalam artian keduanya memang berbeda. Jadi kalau dalam relasi independen, agama itu punya wilayah sendiri yang tidak bisa diintervensi oleh sains. Demikian pula sains punya kawasannya sendiri yang tidak bisa diintervensi oleh agama. Makanya disebut independen, berdiri dengan sendirinya gitu, berdiri sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu hubungan dialogis. Jadi agama dan sains sekalipun punya lanskap sendiri-sendiri, keduanya bisa bekerja sama. Saling bahu-membahu, melengkapi dan sebagainya. Nah, yang keempat itu hubungan integratif. Agama dan sains itu bukan hanya bekerja sama tapi bisa menyatu. Nah, Ian G. Barbour itu membagi yang hubungan integratif ini kepada tiga. Pertama itu hubungan, dia menyebutnya natural theology, teologi kealaman. Ini gampangnya, agama dan sains itu berbicara tentang satu tema, yang dalam satu tema itu agama dan sains bukan hanya bekerja sama, tapi memang menyatu. Misalkan ya, agama itu berbicara tentang keyakinan bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam, dan sains itu mempertegas kehadiran Tuhan dengan menunjukkan dimensi saintifik dari alam, yang dari dimensi saintifik itu bisa menggugah perasaan seseorang tentang adanya kekuatan adikodrati yang mengendalikan alam ini. Nah, itu natural theology. Kemudian yang kedua itu theology of nature. Theology of nature itu agama itu diformulasikan menjadi suatu cara pandang ilmiah. Atau lebih jelasnya lagi ya, agama itu coba didekati menggunakan penalaran yang saintifik. Misalkan dalam agama itu, dalam Islam misalkan ada keyakinan bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Tetapi dalam temuan sains, manusia pertama itu ya dalam teori evolusi Darwin, manusia itu adalah evolusi hasil perubahan secara perlahan-lahan selama beberapa abad lamanya dari generasi sebelumnya yang ternyata adalah kera gitu. Jadi theology of nature itu adalah semacam upaya untuk membaca agama menggunakan pendekatan saintifik, sehingga agama itu bisa tampil secara lebih ilmiah, secara lebih logis dan rasional. Nah, yang kemudian yang ketiga itu, integrasi yang ketiga itu namanya systematic synthesis. Jadi agama dan sains itu bagaimana bukan hanya bekerja sama, tetapi menyatu menjadi satu formula yang bisa bermanfaat bagi manusia ke depannya secara multidimensional. Jadi integrasi model ketiga ini berupaya tidak hanya mengunggulkan sains atau agama, tetapi mendudukkan ketiganya itu secara setara,
sebagai suatu gabungan yang punya sumbangsi besar bagi tatanan manusia ke depannya. Nah, itu sekilas sketsa teoritis dalam memandang relasi antara agama dan sains. Nah, kemudian kita masuk ke ranah ke topik yang kita bicarakan sekarang, yaitu bagaimana hubungan antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Nah, sebelumnya perlu saya pertegas, ilmu pengetahuan saya maksud itu berbeda dengan sains. Sains itu adalah ilmu pengetahuan alam atau ilmu eksak secara umum. Isinya matematika, fisika, biologi, kimia, dan sebagainya. Nah, sementara ilmu pengetahuan itu lebih luas lagi. Jadi sains itu bagian dari ilmu pengetahuan. Nah, yang akan saya bicarakan adalah bagaimana relasi Islam dengan ilmu pengetahuan. Jadi lebih luas lagi. Nah, secara umum ada dua pola dalam memandang hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Pola pertama itu adalah Islamisasi pengetahuan yang digagas oleh oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, asal Indonesia, yang kemudian menjadi guru besar di Malaysia. Ya, juga ini didukung oleh Roji Ismail Al-Faruqi dan beberapa pemikir lainnya. Nah, Islamisasi ilmu pengetahuan itu adalah epistemologi atau sumber dan cara mendapatkan pengetahuan yang digali dari spirit Islam, dari Islam itu sendiri dalam memandang ilmu-ilmu modern, ilmu-ilmu barat. Jadi Islamisasi ilmu pengetahuan itu berupaya memahami ilmu-ilmu modern, ilmu-ilmu dari barat, kemudian merevisi, mengkoreksi, dan mengkritisi unsur-unsur di dalamnya, aspek-aspek di dalamnya, komponen-komponen di dalamnya yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, semua yang tidak sesuai dengan Islam itu kemudian dibuang, diganti dengan unsur-unsur keislaman. Nah, Islamisasi pengetahuan itu secara dari segi latar belakang berangkat dari fakta bahwa pada abad 20 Islam itu kalah secara multidimensional. Secara politik kalah sama barat, ekonomi, sosial, dan kebudayaan kalah. Nah, dalam keadaan kalah seperti itu, banyak pemikir muslim berupaya mencari solusi. Nah, solusi yang dicoba ditawarkan itu adalah Islamisasi pengetahuan, yaitu dengan membongkar kedok-kedok di dalam ilmu pengetahuan barat untuk mengetahui mana unsur di dalamnya yang sekiranya relevan untuk Islam. Nah, unsur yang relevan itu kemudian dipertahankan, kemudian unsur yang tidak relevan itu diganti dengan konsep-konsep yang berasal dari Islam. Jadi target dari Islamisasi pengetahuan itu sebenarnya adalah revitalisasi atau bahkan restitusi. Revitalisasi dalam artian berupaya memelihara Islam, doktrin, ajaran, dan nilai-nilainya yang sempat tergerus oleh peradaban barat. Kemudian restitusi, yaitu untuk memulihkan. Jadi peradaban Islam itu yang tergerus itu kan mengalami sakit parah, mengalami keadaan yang akut dan sebagainya. Nah, itu coba dipulihkan. Jadi inti dari target dari Islamisasi pengetahuan itu ialah menyegarkan, mempertahankan, dan memberikan wajah baru Islam dalam peradaban modern. Kemudian yang kedua, pola yang kedua, Pak, ialah ilmuisasi Islam. Itu digagas oleh Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo itu memandang bahwa Islam itu sebenarnya adalah seperangkat ajaran, konsep, dan teori yang berupaya menciptakan transformasi sosial, perubahan masyarakat. Nah, Kunto Wijoyo berhadapan bahwa ya seperti Islamisasi pengetahuan memang berhadapan dengan realita di mana peradaban modern sudah menciptakan banyak sekali dampak buruk terhadap masyarakat, khususnya Islam. Nah, dalam keadaan seperti itu, Kunto Wijoyo di konteks Indonesia mencoba menggali sebenarnya bagaimana dan bagaimana problem yang terjadi di Indonesia dan kemudian apa solusinya. Nah, Kunto Wijoyo itu membagi sejarah Islam Indonesia itu kepada tiga peradaban, yaitu periode mitos, periode ideologi, dan periode ilmu. Periode mitos itu periode di mana Islam Indonesia itu masih dikuasai oleh pandangan dunia yang cenderung mitologis, cenderung mitis, magis, dan sebagainya. Misalkan adanya kanuragan, adanya mantra-mantra, adanya praktek yang masif dalam menanggulangi bencana menggunakan doa-doa. Nah, itu merupakan
aspek mitologis dalam Islam di Indonesia itu berkembang terutama pada abad 19. Jadi sebelum abad 20 lah. Jadi tahun-tahun awal penjajahan dan sebelumnya itu adalah periode mitologis, periode mitos. Kemudian yang kedua itu periode ideologis, periode di mana banyak sekali gerakan keislaman Indonesia yang gerakan itu menjadi ideologi, menjadi gagasan yang menggerakkan massa untuk mencapai suatu cita-cita, meskipun ujung dari cita-citanya itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu terjadi pada abad 20 dengan lahirnya banyak ormas di Indonesia. Nah, pada tahun 1990-an lewat ke atas, itu adalah periode ilmu, periode di mana kekuatan ideologis mulai berkurang karena banyaknya sumber kemudahan untuk mengakses pengetahuan, ilmu pengetahuan, sehingga upaya dalam memahami Islam itu tidak lagi sektarian, ideologis, tapi berbasis ilmu pengetahuan. Nah, dalam keadaan di mana aksesibilitas terhadap ilmu pengetahuan itu sudah sangat masif, sangat kuat, dan ilmu pengetahuan semakin menunjukkan otoritasnya sebagai sumber kebenaran, maka Kunto Wijoyo itu menawarkan ilmuisasi Islam. Jadi ilmuisasi Islam itu lebih tegasnya adalah berupaya Kunto Wijoyo memahami doktrin, dogma, dan ajaran dalam Islam, memahami, mendefinisikan ulang, dan mengkonstruknya, membangunnya menjadi teori. Misalkan zakat itu dalam Islam adalah ajaran untuk berbagi menginfakkan harta dan seterusnya. Nah, apa unsur dari zakat yang bisa menjadi teori, yang dengan teori itu bisa diturunkan praksis untuk bermanfaat tidak hanya untuk Islam, tapi juga untuk umat manusia secara keseluruhan. Jadi ilmu Islam itu sebenarnya Kunto Wijoyo menyebutnya objektifikasi Islam. Unsur di dalam Islam itu ditarik ke ranah keilmuan menjadi teori tertentu, teori yang sudah netral, bukan lagi atas nama Islam atau atas agama lain. Dari teori itu dirumuskan praktek, praksis, dan rancangan yang tujuannya untuk mentransformasi masyarakat, mengubah masyarakat menjadi lebih baik, dan perubahannya itu tidak hanya dirasakan oleh Muslim, tapi juga bisa dinikmati oleh non-Muslim. Nah, berbeda dengan islamisasi ilmu yang tujuannya untuk memulihkan umat Islam. Kalau ilmuisasi Islam itu tujuannya adalah transformasi sosial tanpa dibatasi oleh agama, suku, bangsa, bahasa, dan lain seterusnya. Jadi kira-kira itu gambaran sekilas tentang apa itu islamisasi ilmu dan apa itu ilmuisasi Islam. Dan kalau ditanya mana yang lebih baik, itu saya serahkan kepada anda sekalian terkait mana yang lebih baik. Tetapi intinya saya ingin menegaskan bahwa Albert Einstein mengatakan agama tanpa ilmu itu lumpuh, ilmu tanpa agama itu buta. Semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.